Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai deduktif di logika matematika. Nah, jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas evaluasi 1.7 kalau tidak salah ya, dan itu yang saya jawab itu baru nomor pertama teman-teman ya. Jadi sekarang pada video kali ini kita akan membahas bagian yang nomor keduanya teman-teman ya. Oke, nah yang nomor keduanya kita akan membuktikan bahwa apakah benar jumlah semua sudut dari segitiga itu kalau dijumlahin ya itu 180 derajat. Oke. Nah, sebelum itu mungkin saya akan bahas dulu garis-garis atau sifat-sifat sudut yang ada dalam garis yang sejajar teman-teman. Di sini perhatikan teman-teman, ada dua buah garis sejajar. Ini garis pertama, ini garis kedua. Ini adalah dua buah garis sejajar teman-teman. Nah, ternyata dua garis ini dipotong oleh garis lain. Ini garisnya, oke, dipotong oleh garis lain. Nah, sekarang kita punya 8 sudut, A1, A2, A3, A4, K1, K2, K3, K4. Nah, kita akan membuat istilah-istilah baru teman-teman ya, dimana kita menyebutnya sebagai berseberangan dalam, berseberangan luar, sepihak. Nah, mungkin itu yang bakal saya bahas ketiga itu ya. Selebihnya silakan kalian cari di internet ya. Nah, berseberangan dalam, yang dimaksud berseberangan dalam adalah di sini teman-teman, kalau teman-teman berada di A4 di sini, maka maksudnya berseberangan di dalam berarti di wilayah ini teman-teman ya. Nah, di mana itu kalau misalkan ingin berseberangan di dalam, yaitu di K1 teman-teman. Jadi teman-teman menyeberang dari A4 ke K1. Nah, ini yang dinamakan dengan berseberangan dalam, dan besar sudutnya itu sama teman-teman ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa A4 dan K1 itu sudutnya sama. Oke, A4 sama dengan K1, begitupun dengan A3 dengan K2 teman-teman ya, itu berseberangan dalam. Sekarang yang dimaksud dengan berseberangan luar itu apa teman-teman ya? Nah, itu kebalikan dari berseberangan dalam, karena di sini yang dalam berarti ada di garis sini teman-teman ya, yang ada di bidang ini. Berarti yang berseberangan luar itu berada di luar bidang itu, yaitu di sini teman-teman ya, di sekitar sini sama di sekitar sana ya. Oke. Nah, misalkan kita berada di sudut A2 teman-teman ya, di sini ya. Maka kita ingin menyeberang di luar, berarti kita menyeberangnya dari sini, dari A2 ke K3 teman-teman ya, dari A2 ke K3. Nah, berarti kalau misalkan dia berseberangan luar, maka sudutnya sama juga teman-teman ya. Jadi A2 sama dengan K3, begitupun dengan K4 teman-teman, ini berseberangan luar dengan A1 di sini ya, A1 pokoknya di luar lah gitu ya. Nah, kalau sepihak gimana? Kalau sepihak itu berarti kayak sehadap teman-teman ya, kayak sehadap gitu. Jadi dia kalau dihadapkan di dalam, ini kan di dalam ya, ini K2 dan 4 di dalam. Jadi kalau kita jumlahkan ternyata sudutnya adalah 180 derajat. Jadi dia berhadapan ya teman-teman ya, dia berhadapan gitu tapi di dalam. Itu yang dinamakan dengan sudut yang saling sepihak gitu ya. Jadi K2 ditambah A4 itu sudutnya adalah jumlahnya 180 ya. Di K2 ditambah A4 jumlah sudutnya adalah 180. Nah, mungkin itu untuk bekal kita untuk membuktikan apakah benar jumlah sudut semua segitiga itu adalah 180. Nah, sekarang kita akan gambarkan teman-teman ya sebuah segitiganya. Kita gambarkan bebas gimana.
sekarang teman-teman bebas mau misalkan gini. Misalkan kita punya apa namanya, sudut-sudutnya itu di sini A, di sini B, di sini C ya. Nah, teman-teman bebas mau memilih mau memanjangkan sebuah garis manapun. Yang penting kita syaratnya itu ada 2 buah garis yang sejajar, teman-teman ya. Nah, misalkan saya akan buat sebuah garis melalui titik A ya. Jadi melalui titik A ini dia akan sejajar dengan garis BC, teman-teman ya. Di sini ya. Saya akan buat sebuah garis yang saya sejajarkan, yang saya buat sejajar ya dengan BC. Ini dimanipulasi, teman-teman ya. Jadi ini sejajar. Nah, ini tanda ini sejajar berarti. Nah, berarti misalkan saya buat sebuah garis ini namanya X dan Y, teman-teman ya. Jadi sebuah garis XY ini sejajar dengan BC, teman-teman ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan menganalisis berdasarkan ketiga sifat sudut tadi, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada 2 buah garis sejajar, terus garis tersebut dipotong oleh garis lain, misalkan garis ini ya, teman-teman ya. Ingat, berseberangan dalam, berseberangan luar berarti sudutnya sama. Juga sepihak. Kalau sepihak berarti kalau sudutnya itu di dalam tapi sehadap, sudutnya saling berhadapan, maka kalau dijumlahin itu jumlahnya 180 ya, teman-teman ya. Coba diingat ya. Nah, supaya teman-teman nggak bingung, mungkin saya akan buat kasusnya terpisah ya. Jadi saya akan buat sebuah garis. Ini sebenarnya potongan dari garis ini ya, dari segitiga ini. Nah, jadi saya buat terpisah supaya teman-teman juga nggak bingung ya. Nah ini saya gambarkan segitiga kayak tadi, tapi yang kesininya saya nggak gambar, teman-teman ya, supaya kita tinjau satu persatu ya. Di sini C, di sini A, di sini B, di sini X, di sini Y. Oke. Nah, ini udah terpenuhi, teman-teman. Dan kita ingin misalkan menentukan sudut yang ini, teman-teman ya. Misalkan ya sudut yang C ini ya. Nah, kita tahu bahwa kalau misalkan 2 buah garis sejajar nih dipotong oleh garis lain, sudut yang berseberangan di dalam, ini kan berseberangan di dalam, teman-teman ya. Misalkan saya gambarkan, saya tulis sebagai alfa, teman-teman ya. Ini adalah sudut alfa. Oke. Atau enggak lah, atau saya kasih nama aja sudutnya sudut Y ini ya, Y ke A ke C berarti gitu ya. YAC. Ini berseberangan dalam dengan sudut yang ini, teman-teman ya. Ingat di pembahasan tadi, yaitu sudut ACB. Oke, nah sekarang kita sudah menentukan sudut ACB. Nah, sekarang kita akan menentukan kita akan menggambarkan dulu, teman-teman ya, sudut yang lain. Oke. Ini 2 buah garis lagi. Saya akan buat terpisah supaya teman-teman juga gak bingung ya. Ini Y, ini X, ini A, maaf bukan A, itu C ya. Itu C, ini B, ini A-nya di mana ya? Di sini ya. Ini A. Saya buat sebuah garis kayak gini, teman-teman. Nah, ini sama kasusnya seperti tadi. 2 buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, teman-teman ya. Maka seperti yang saya bilang tadi, yang berseberangan dalam itu ataupun luar dia sama besarnya, teman-teman ya. Jadi ini kan ya, teman-teman, yang ini sama dengan ini ya. Oke, berarti kita ingin menentukan sudut ABC berapa. Oke. Dan ternyata sudut ABC ini berseberangan dalam dengan sudut yang ini, teman-teman ya. Yaitu sudut apa nih? Sudut XAB. Sudut XAB.
X A B. Nah, sekarang teman-teman punya kedua sudut yang diketahui. Dan sekarang kita akan gambarkan lagi teman-teman ya, sebuah segitiganya yang tadi ya, supaya lebih jelas. Ini tadi C ya, ini C yang atasnya C ya, CAB. Oke, tadi sebuah garisnya itu di sini teman-teman ya, di sini sebuah garisnya. Oke, ini X, ini Y. Nah, dan ternyata sudut yang ini sama dengan sudut yang ini berseberangan dalam. Terus sudut yang ini sama dengan sudut yang ini, teman-teman, berseberangan dalam juga sama. Kalau misalkan saya kasih ini adalah alfa, ini beta, ini C, bukan misalkan gamma, ya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa, ingat teman-teman, kalau misalkan ada sebuah garis, terus misalkan di sini ada sudut, maka sudutnya itu adalah alfa dan beta misalkan ya. Maka sudut ini adalah sudut pelurus, teman-teman ya, dan jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi kalau misalkan kita jumlahkan alfa ditambah beta, ini lurus teman-teman ya. Jadi gini, 180 derajat. Oke. Nah, berarti ini juga sama teman-teman, kasusnya lurus ya. Ini lurus nih. Nah, ini garis XY ini lurus, oke. Dan kita gambar dulu supaya gak bingung. Gini sama gini. Ini adalah alfa, ini adalah gamma. Nggak tahu gamma atau ya gamma ya. Dan ini adalah beta, teman-teman ya. Nah, ingat pakai yang ini bahwa semua sudut lurusnya itu kalau dijumlahin itu sama dengan 180 derajat. Berarti di sini alfa ditambah gamma ditambah beta sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang teman-teman lihat alfanya itu yang mana sih? Yang ini ya. Alfanya itu yang ini. Yang sudut YAC. YAC ya, yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, ternyata sudut YAC seperti yang sudah kita kerjakan tadi, yang ini sama dengan sudut ACB. Oke, kita tulis satu persatu ya. Sama dengan sudut ACB. Dan sudut dari ini gamma gitu teman-teman ya. Sudut dari gamma itu adalah sudut CAB teman-teman ya. Ingat ini sudut-sudutnya CAB. Oke, sudut yang gammanya. Maka kita tulis tambah sudut CAB ditambah sudut yang beta. Yang beta tuh yang mana sih? Nah, yang ini teman-teman ya, yang beta tuh dia berseberangan dalam dengan sudut yang ini, sudut yang B. Yang kita sudah membuktikan di sini teman-teman ya. Nah, ini ya, sudut yang B itu kan berarti sudut XAB. Nah, ini ya, sudut XAB itu sama dengan sudut ABC teman-teman ya. Maka kita tulis ditambah dengan sudut ABC. Oke, sama dengan 180 derajat. Nah, ini perhatikan teman-teman. Kalau saya gambar lagi sebuah segitiga tadi ya, yang sama dengan tadi. Gambarnya ini C, ini A, ini B. Perhatikan teman-teman, setiap sisinya, setiap sudutnya. ACB yang mana? ACB berarti kan yang ini ya. Ini A, ini C, ini B. Berarti sudut yang atas ya, yang ini ya. 1 ditambah sudut CAB. CAB berarti CAB. Yang ini ya, berarti ya. Oke. Berarti yang ini 2 ditambah sudut ABC. ABC yang mana? ABC yang ini. ABC. Oke, berarti yang ini teman-teman ya. Nah, berarti jumlah dari semua sudut atau ini ditambah ini adalah 180 derajat teman-teman. Jadi kesimpulannya terbukti gitu ya, bahwa
sudut jumlah semua sudut segitiga adalah 180 derajat ya teman-teman ya. Jadi kita beres nih untuk membuktikan apakah benar jumlah semua sudut segitiga itu adalah 180 derajat, dan ini terbukti teman-teman ya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukupkan. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.